Good morning IFGF Jakarta, selamat pagi Gereja Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pada pagi hari ini, lambaikan tangan saudara, tinggi-tinggi. Kita melihat Tuhan baik, kita melihat bahwa Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. I always believe that sesuatu yang layak untuk kita celebrate, layak untuk kita, apa bahasa Indonesia celebrate? Rayakan. Sesuatu yang perlu kita rayakan has to take the center place. Amin. Kita melihat hari ini teman-teman kita dibaptis, memberikan dirinya untuk Tuhan. I think that itu sesuatu yang gereja Tuhan perlu taruh di tengah-tengah. Amin. Kita perlu rayakan bersama-sama. Saya nggak ngerti kalau ada beberapa orang yang mungkin mau baptisan, tapi mereka mungkin bertanya, aduh pastor jangan di depan orang bisa nggak? Aduh pastor itu ruangan dingin banget. You know one thing I want to remind you, when you want to declare pada saat saudara mau declare, forget about dingin-dinginnya ya. Forget about malu-malunya. Let's just declare to the world. Amen? Kita declare, put them at the center. Karena itu sesuatu yang berharga buat Tuhan. Amin? Bukan lampunya, bukan segalanya. But soul matter to God. And I praise God. Saya mengucap syukur untuk hari ini 3 orang memberikan dirinya untuk Tuhan kita. Kita percaya Tuhan akan melakukan hal dahsyat. Bulan ini kita masih dalam tema but first, kalau bahasa Indonesianya adalah namun yang terutama. Week yang pertama kita berbicara mengenai as. Sebelum kita melakukan apapun but first, namun yang terutama kita harus ingat untuk as datang ke Tuhan. Pastor Josh menggambarkan kata as itu kemudian didalemin dengan 3 hal yaitu admit your limitation. Ya, kita semua mesti sadar bahwa kita ada limitasi itu, teman jangan terlalu lama di sana, karena kalau kita terlalu lama akhirnya kita jadi depresi. Oke, limitation demi limitation. Tapi kita kemudian masuk, shift focus kita kepada Tuhan, kita lihat seberapa parahnya kita, seberapa besarnya dia, when we shift our focus, and then we can keep our faith. A-S-K. Pastor Jimmy minggu ketiga berbicara mengenai boundaries. But first remember, bukan cuma kita bertanya, tapi ada batasan-batasan dalam kehidupan kita yang perlu kita ketahui. Dalam rumah tangga, di dalam perjalanan pribadi kita. Dan ketahui saudara bahwa batasan itu bukan cuma melindungi kita untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan, tapi juga melindungi yang dari luar untuk mengganggu kita. Kita ada pagar di rumah, buat apa? Biar kita tahu boundaries dalam setiap area kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai but first yang terutama selain daripada 2 hal tersebut, the next one adalah assured, kepastian. Sebagai orang percaya, hal yang harus kita sadari bahwa kita nggak mencari kepastian ini di luar sana. Amin. Kepastian ini adalah sesuatu yang diberikan di awal oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita semua mau punya kepastian ini. Tapi kalau kita cari itu di dunia yang terus berubah-ubah, yang penuh dengan kepalsuan, yang kadang ditampilkan secara sempurna, bahkan terartikulasi, diungkapkan dengan kata-kata yang begitu baik dan terdengar pasti. Kalau kita carinya di sana, yang akan kita temukan adalah kekecewaan demi kekecewaan. Jadi orang percaya, but first, you need to realize, you need to be sure. Amen. Kita dalam buku Yosua pasal 9. Yosua pasal 9 saya recap sedikit karena ini udah bulan terakhir, minggu terakhir di bulan ini di tema ini. Mungkin saudara lupa. Kita berbicara mengenai bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua yang saat itu baru saja menang kota kedua, kota Ai dimusnahkan, kemudian dikonquer kota Ai, dan dia dalam satu posisi berikutnya yaitu dia mau menyerang, mau mengambil tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan di situ ceritanya ada orang yang datang ke mereka, berpura-pura dengan sedemikian rupa untuk meyakinkan kalau kita datang dari jauh, kita nggak tinggal di tanah dekat sini. Jadi let's make kita dengar seberapa besar Tuhanmu, dahsyat, dipuji-puji. Kemudian akhirnya Yosua membuat perjanjian persahabatan tidak akan mencelakai mereka, tidak akan
mengambil tanah mereka, tidak akan memusnahkan mereka, lebih tepatnya. So, akhirnya Yosua ketipu. Karena dikatakan tidak nanya sama Tuhan, ketipu. Dikatakan di sini, Yosua 9 ayat 4 sampai 5, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Jadi ini orang-orang memakai akal untuk menipu Yosua. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk. Jadi wineskin mereka yang baru-baru pun dibuat buruk-buruk, yang robek dijahit kembali. Ini penipuannya udah kelas niat banget. Oke, bukan nipu hanya sekedar ditanya sedikit terus nggak sengaja nipu, atau karena jaim terus nipu gitu. Dari kita mungkin banyak yang ngalamin itu, tapi ini benar-benar intentional. Dibuat sedemikian rupa, kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, bahkan dikatakan bukan cuma kering, tapi sampai berjamur. Jadi itu butuh waktu, berapa hari paling enggak untuk nyiapin, biar kelihatannya real gitu. Nah, di dunia yang kepalsuan itu ada di mana-mana, bagaimana cara kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, menemukan kepastian? Saudara pernah dengar ayatnya firman Tuhan dikatakan 1 Samuel 16 ayat 7, dia bilang begini, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Pernah dengar saudara? Saudara kalau nggak baca dengan benar, saudara pikir itu adalah himbauan buat saudara. Jadi orang tuh ya, jangan cuma ngelihat depannya gitu. Lu mesti ngelihat hatinya. Ini banyak orang Kristen, orang baca Alkitab tuh nggak mengerti konteksnya gitu. Dikatakan faktanya adalah manusia melihat appearance, melihat yang di luar, Tuhan yang melihat hati. Benar ya? Itu satu pernyataan, bukan suatu ajakan. Tapi orang Kristen kalau baca kan selalu mikirnya, gue mesti belajar apa ya? Yaudah gue belajar melihat hati deh. You know what? Kalau saudara arrive in that conclusion, saya cuma punya 2 kata buat saudara, good luck. Firman itu jelas, kalau saya bacanya adalah, kalau saudara mau untuk melihat hati, tanya Tuhan. Bukan lu belajar ngelihat hati. Karena mata kita senantiasa terbatas. So it's very important untuk kita sadar, ya, it's not, when we read the Bible, it's not semuanya itu hal yang bisa kita lakukan. Seringkali itu hanya sesuatu yang perlu kita sadarkan diri. Kalau firman Tuhan bilang apa? Manusia hanya bisa melihat tampak luar, Tuhan bisa melihat hati. Sebelum saudara doa untuk business deal, sebelum saudara untuk masuk dalam kerjasama, kalau saudara tahu ayat itu, bukannya kemudian, ayo cara cek hatinya gimana ya? Oh Tuhan, give me eyes to see. No, itu later on. Tapi cara simpelnya saudara cuma bisa datang Tuhan, Engkau yang melihat hati. I trust in you. Aku datang kepada Engkau. Keyakinan pada Tuhan timbul daripada pengenalan akan Tuhan. Dan keyakinan itu akan menghasilkan kepastian demi kepastian di dalam kehidupan kita. Keyakinan pada Tuhan memberikan kepastian terlepas dari batasan, kekurangan, dan situasi yang terus-menerus berubah. Saudara perlu sadar itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpikir, oh gue datang ke gereja, dapat 3 hal, gue bisa ngerjain sendiri. Tuhan nanti minggu depan ketemu lagi ya. Senin sampai Sabtu saya ngerjain dulu sendiri. Saya selalu ajak teman-teman kita untuk sadar, gereja ini untuk sadar bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita gak terlepas daripada penipuan, kepalsuan, bahkan kadang-kadang kita yang nipu, kita yang palsu. Sadar gak sadar, kita butuh Tuhan. Akhir daripada kisah penipuan Gibeon, kita akan baca Yosua 9 ayat 22 sampai 27. Dikatakan di sini, lalu Yosua memanggil mereka, si Gibeon ini, orang yang menipu ini, yang niat banget, dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, Yosua berkata, terkutuklah kamu
dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Ayat 24 dikatakan, jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memusnahkan. Katanya memusnahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut. Justifiable. Mungkin dari kita pikir ya pantesan lah dia bohong. Dia takut, nyawanya hilang. Ai habis, Yeriko habis, berikutnya Gibeon. Kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukan kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikian dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel. Gibeon kemudian dilepaskan, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu, tukang timba air, untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saya ulang lagi, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk apa? Untuk apa saudara? Mezbah Tuhan. 3 hal di sini yang terjadi. 3 hal yang terjadi. Pertama adalah orang Gibeon dikutuk, ya, yang terjadi dalam this short verses. Yang kedua adalah Israel gagal memenuhi perintah Tuhan. Karena dengan jelas di Ulangan 7 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah engkau mengasihani mereka. It has to be done. Karena dipercaya pada saat itu Kanaan itu begitu kejinya, bahkan mereka memberi korban bakaran anak-anak kecil, bayi, dan they are so wicked at that moment. Jadi Tuhan secara spesifik, bahkan di kitab Ulangan dikatakan bahwa that's the reason. Itu adalah alasan kenapa Tuhan mau untuk semua dimusnahkan di tanah Kanaan tersebut. Jadi di situ sekali lagi orang Gibeon dikutuk, orang Israel gagal, tapi yang terakhir dikatakan apa? Yosua menjadikan Gibeon tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan. There is a curse. Okay? There is a failure, ada mistake. But yet, it ends with His purpose. Mezbah Tuhan. Berbicara mengenai kesalahan tidak serta-merta kita sengaja berbuat salah ya. Saudara kalau masih sane, saudara tidak mau berbuat salah. But trust me, kita nggak terluput dari yang namanya kesalahan. But then, di dalam kesalahan, tujuan Tuhan tetap ada. Amin. Number 1, the point untuk saudara bisa bawa pulang adalah in Him, mistakes work for you. Di dalam Dia, kesalahan itu bisa bekerja untuk Anda. Sama seperti yang terjadi di Yosua, kejadian kisah Yosua ini. Yang tadinya adalah orang yang dikutuk, orang yang mungkin yang nyambutin juga orang yang gagal memenuhi janji. Dikasih kesempatan untuk melayani di mana? Bukan cuma di rumah, tapi di mezbah. That's our God. Bagaimana Tuhan mengubah sebuah kegagalan menjadi tempat kemuliaan. Dalam conquest-nya Joshua ini, bahkan dikatakan nama Gibeon ini muncul 400 tahun kemudian, bahwa di Gibeon ini adalah tempat high place-nya Tuhan. Tempat orang Israel itu menyembah Tuhan. From a place of deception to a place of worship. Mistakes can work for you. Dan bukan cuman high place. At that time, Gibeon itu the great high place. Jadi tempat yang sangat tinggi untuk mereka bisa datang menyembah Tuhan. From a place of deception to a place of worship. Dan 500 tahun kemudiannya lagi, nama Gibeon itu nongol lagi pada saat pembangunan tembok Yerusalem.
satu pembangunan yang terpenting, dan dia mengambil satu bagian dari tembok tersebut. Di Nehemia dikatakan, sekali lagi, saudara mesti sadar bahwa pelayanan gereja ini bukan dilayani sama orang-orang yang sempurna. Amin. Gereja ini dilayani sama orang-orang yang sama seperti kita semua di tempat ini. Pada saat kita melihat orang yang melayani di altar, pada saat kita melihat orang yang bernyanyi di depan, saudara perlu tahu kalau mereka nggak paham ini, the ministry, pelayanan ini will kill them. Kalau saya nggak paham bahwa saya ini a broken man, orang yang hancur kalau bukan karena Tuhan, speaking out here, berbicara di tempat ini, will kill me, bisa membunuh saya. Kalau orang nggak paham pada saat dia nyanyi, dia mimpin pujian, wah kesannya dia suci banget. Padahal dia tahu, dia tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Turun di mobil dia berantem sama istri. Istrinya bilang, apa-apa, tuh holy-holy. Kalau ada istri-istri yang suka ngomong suaminya gitu, lu ngapain sih pelayanan-pelayanan, lu hidup juga masih belum bener. I want to tell you, God is using people like you. Tapi saudara, pada saat saudara sadar, bedanya apa orang-orang yang di depan ini? Mereka tahu pengampunan Tuhan. Mereka tahu mesbah Tuhan itu bukan tempat untuk bermegah, buat mereka kelihatan keren. Karena jujurnya, their wife, my wife. No, kita nggak keren-keren banget gitu. Tapi mesbah ini tempat apa? Kita bawa korban. Kita ngajak semua gereja untuk bawa korban. Kita sadar yang bawa ini masih banyak kekurangan, kita tinggikan dia. Sekali lagi, orang yang melayani di depan ini bukan orang-orang perfect. Saya pernah lagi mau khotbah, udah pagi-pagi bangun, kalau khotbah tuh bangunnya lebih pagi. Bukan excited, gak bisa tidur gitu. Bukannya saking nervousnya gak bisa tidur gitu. Bangun pagi-pagi, fill in with the word of God, dengar firman Tuhan lebih banyak lagi, dengar puji-pujian, biasa udah gak dengar firman Tuhan sih, sorry. Udah gak dengar, saya dengar audiobook semua, udah saya biasa pagi-pagi udah enggak. Cuman dengar puji-pujian, penyembahan. Datanglah saya ke gereja, duduklah saya di depan, siap untuk menjadi godly preaching machine gitu. Nah, saya ingat banget waktu itu lantai 5 gitu. Gereja kita di lantai 5. Saya udah di depan nih, udah siap. Lagu, kurang lebih 2 lagu terakhir deh. Udah siap mau maju gitu. Tiba-tiba tok. Wah. BT-nya tuh ya kayak, wah ada yang mau gantiin gue khotbah gak? Gue bilang, gue gak mau khotbah lagi gitu. Ini lagi hatinya gak bener gitu. You know what happened? Saya gak bisa beresin masalah itu, saya juga kagak ngerti apaan. Waktu itu istri saya dengan barangnya banyak. Saya ke belakang, saya bilang sama Tuhan, this is a time for miracle, saya bilang. Can somebody step up? Ada orang yang bisa gantiin saya khotbah nggak? I don't want to preach like this. Gue mau keluar, gue mau panggil istri gue ke kamar sebelah, gue mau ngobrol. Gue nggak mau I don't want to talk about the word of God. I want to sort this out right now. Salah gue apa gitu kan, biasa ngerasa diri pasti benar kan? That's what I want to do. But then at that moment saya cuma bilang, Tuhan, nggak ada, seems like nggak ada yang mau gantiin. Saya cuma bilang, God, you see this heart. Gua nggak mau. But you know what? This may be a mistake. Saya harusnya bantuin atau gimana. This may be her mistake, my mistake. I think it's her mistake. But okay, it's my mistake. Since saya masih mau pulang ke rumah dengan selamat, tanpa kekurangan apapun. But then, at that moment, saya bawa mistake ini ke Tuhan. And you know that within 1 menit lagu itu, God just empower me. Tuhan memberikan saya penghiburan, saya nggak akan dapat kalau hari-harinya nggak setegang itu. Gitu. Kalau jam-jamnya nggak setegang itu. And God spoke to me, I use you not because you are perfect. So quit thinking that you are up there because you are good. Jangan lu berdiri sana, lu pikir lu oke, lu sempurna. But you will see how I do mighty things. Tuhan, aku akan kasih lihat
bagaimana Tuhan berkarya. And again, Tuhan melakukan itu in my life. Saya nggak ngeliat diri saya sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang, ada juga orang yang ngejelimet gitu ya. But then Tuhan pakai secara luar biasa. And itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai. The place of deception becomes a place of worship. Liars become builders. Sekali lagi di sini bukan kita membenarkan, ayo kita semua jadi liar, so that kita semua jadi builder gitu. No, that's not the point. That's not the point, bukan itu maksud saya. Oke? So we are not encouraging kita untuk, serta-merta kita, no. Paul bilang, no, that's not the point. Should we sin abound that grace may abound? Haruskah kita berdosa lebih banyak biar pengampunannya lebih banyak? You know, if you ever ask that question, ya, lu tanya aja di mirror deh, tanya aja di cermin sendiri. That's a stupid question. Even Paul agree. Kita nggak mau salah, tapi kita tidak terlepas dari kesalahan itu. Dan kita tidak terlepas daripada dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Kesalahan bukanlah sebuah halangan untuk Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Roma 8:28 dikatakan, maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu means segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau ingatkan kepada saudara sekali lagi. The place, saudara, pada saat saudara bertemu dengan Tuhan di titik terendah saudara. Banyak dari kita, waktu titik terendah kita bilang, Tuhan, gua gak layak. Tahu gak saudara, Tuhan mau bertemu dengan saudara di titik paling terendah. Kenapa? Saya udah ulangin berkali-kali ya. Do you know how you find best friend? Gimana saudara tahu bahwa dia adalah seorang best friend? Pada saat saudara di titik terendah, dia ada di sebelah. Seringkali kita gak ngizinin Tuhan. Kita datang ke Tuhan cuma waktu apa? Waktu naik angkat tangan. Look good Tuhan. Church, I want to tell you once again. Saudara bisa datang ke gereja pagi hari ini dengan hati yang hancur. And I want to encourage, mungkin saudara gak mau angkat tangan. Don't. Saudara bisa katakan, Lord, you see how broken I am. Saya sensitif banget kalau saya duduk di depan bahkan. Saya datang dengan hati yang tawar mungkin karena saya kecapean atau apa. I don't want to busy acting. I always tell myself, saya akan pulang lebih capek daripada saya datang. Kalau saya acting. Ada yang ngeliat gue gak ya pendeta gitu. Tangannya capek. I would just put my hand in my heart and say, God, deal with this heart. Kesalahan, kekurangan. And God can work. Tuhan bisa bekerja. Mistake can work for you. Hey Christian, mistake can work for you. Poin yang kedua, mistake don't cancel God. Kesalahan kita nggak meng-cancel Tuhan. Pada saat kita membuat kesalahan, pada saat bangsa Israel membuat kesalahan untuk membuat satu perjanjian, dia melakukan kesalahan. Kesalahan itu memang salah. Kesalahan itu jangan dibenar-benarkan. Kalau salah ya salah gitu. Ya, banyak dari pengertian kita saat ini yang ada di luar sana, kita membenarkan sesuatu yang salah gitu. Karena mungkin kita nggak ngelihat terjadi perubahan, ya udah kita benerin aja gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman, firman Tuhan bilang dalam kelemahan kita kuasa Tuhan nyata dan sempurna, bener ya? Bener ya? Saudara di sini orang pintar atau orang bodoh? Kalau orang pintar kadang-kadang bisa berbuat kebodohan, itu kelemahannya. Tapi dia tahu dia orang pintar, dia orang yang dipakai Tuhan, ya jangan mungkin pintar lah, orang yang diberkati gitu. Kalau pintar kayaknya intelek banget gitu. Oke, dia orang yang diberkati sama orang yang mungkin bodoh gitu, bebel. Orang yang diberkati kadang-kadang bisa melakukan hal yang bodoh kan, tapi dia tetap orang yang diberkati. Banyak dari orang Kristen yang, udahlah gue orang bodoh aja deh. Orang bodoh melakukan hal bodoh itu hal yang bukan kelemahan ya. Emang orang bodoh melakukan hal bodoh. Jadi jangan dibenarkan bodohnya gitu. When you do mistake, you tell, this is a mistake.
but gue ini anak Tuhan. I'm blessed in him. Yang melakukan kebodohan. Di situ kita lihat, dalam kebodohan kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Dalam kebodohan kuasa Tuhan nyata. Jangan dibenar-benarkan sesuatu yang salah. But again, mistake don't cancel God. Yang terjadi seringkali perasaan malu dan tertuduh kita itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkonsultasi dan berkaca kepada masalah secara berlebihan. Oleh karena itu masalah bisa menjadi Tuhan ke atas kita. Menggantikan posisi Tuhan yang lebih berkuasa untuk memimpin kita. Yosua 9, 4 ayat 4-5 sudah kita bacakan tadi. Ini kalau saudara menjadi orang yang sangat fokus dengan masalah, menjadikan masalah itu sesuatu yang harus diberesin, harus, terakhirnya terlalu fokus kepada masalah itu, saudara perlu ketahui bahwa ke depannya tipuan-tipuan yang datang dalam kehidupan saudara mungkin tidak berbentuk karung gitu. Mungkin tidak berbentuk kirbat. Mungkin tidak berbentuk kasut yang buruk. Pakaian yang buruk. Atau mungkin gak dalam bentuk roti kering-kering yang berjamur gitu. That is way too small. Banyak dari kita terlalu fokus kepada masalah. Akhirnya masalah itu jadi Tuhan kita. Masalah kita yang tell what next. You don't deserve this. Malu-maluin. Padahal yang dikatakan dalam firman Tuhan kebalikannya. Engkau berharga. Engkau luar biasa. Jangan biarkan kesalahan kita membatalkan Tuhan dan menggantikan posisinya untuk memutuskan langkah kita selanjutnya. Saudara tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lihat. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya seringkali kita nggak tahu tujuan kita apa. Kalau tujuan kita hanya menjadi orang yang sempurna secara tingkah laku, tanpa kesalahan, tiap kali ngelihat kita ngelakuin kesalahan kaget, orang Kristen masih bisa salah gitu. Kalau goal kita adalah untuk menjadi sempurna dalam tingkah laku kita, another 2 word for you. Good luck. Akan ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang akan terus timbul selama kita masih tinggal di daging ini. Kita baru ada Bible study 2 weeks ago. Kita membahas Yohanes 2. Di situ ada satu hal yang luar biasa. Dikatakan demikian. Saya dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonya agak-agak beda. Bahasa Inggrisnya di NKJV dikatakan after this, jadi ini setelah mujizat mengubah air menjadi anggur yang terjadi di Kana. Dikatakan after this he went down to Capernaum. Dari Kana mereka turun ke Kapernaum. Terus kemudian ayat 13 dikatakan now the Passover of the Jews was at hand. Paskah sudah datang. Jesus went up to Jerusalem. Went down to Capernaum, went up to Jerusalem. Saudara kalau lihat mapnya, Kapernaum itu bukan went down, tapi went up. Oke? Yerusalem itu di bawah. Yerusalem itu bukan went up. Kalau ayatnya went up to Jerusalem, tapi Yerusalem di bawah. Kenapa tuh nggak saudara lihat bahwa ini adalah suatu kesalahan? Karena mata kita ngelihatnya geographical. Padahal pada saat itu orang itu nggak punya map-map seperti ini. Adapun nggak beredar. Yang mereka lihat adalah topografi. Yang mana di atas, mana di bawah. Jadi pada saat mereka turun ke Kapernaum itu memang mereka turun secara tanah, mereka turun ke bawah. Pada saat mereka naik ke Yerusalem itu mereka memang naik karena Yerusalem ada di 2000 above sea level, sedangkan Kapernaum itu ada di -700 below the sea level. Seringkali kita coba mengerti Tuhan, kita coba memaknai kehidupan kepercayaan kita dengan lensa yang salah. Kita mencari kesempurnaan, kalau gua bertumbuh berarti gua akan menjadi sempurna di dalam tingkah laku gua. Geographical, padahal the way God sees
is different. The way God sees is miracle is for you, but mistake, kelemahan itu nggak terhindari. Malah pada saat kita melihat kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Saudara, saya mau ingatkan, saudara mungkin bosan dengar saya khotbah di sini karena my point is always kenallah Tuhanmu. Kenallah Tuhanmu. Saudara tahu waktu saudara baca Alkitab, Alkitab itu speaks about God, right? Berbicara mengenai Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau itu berbicara mengenai Tuhan? Tapi sometimes kita distracted dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Kita meng-assess problem so deep sampai kita lihat hal yang salah. Misalnya gini, pada saat kita baca Alkitab, kita lihat kehidupan Abraham. Wah, dia orangnya punya iman ya. Oh, gue mau punya iman kayak Abraham, gitu kan? Ya, gitu ya. Musa, gue mau punya kerendahan hati kayak Musa. Wah, gue mau punya hati kayak Daud. Saudara tahu mereka itu juga banyak cerita-cerita yang salah. Makanya baca Alkitab jangan cuma dengar pendeta ngomong. Kadang pendeta itu cuma highlight doang. The story itu jauh lebih panjang daripada itu. Ada saatnya Abraham tidak percaya. Pada saat saudara baca Alkitab, boleh saudara belajar dari Abraham sedikit. But common denominator dari semua itu adalah Tuhannya. Saudara bisa lihat seberapa gagalnya Abraham, sampai dia masih bisa punya iman. Saudara bisa lihat seberapa gagalnya Musa, kemudian Tuhan bawa ke tempat itu. Saudara bisa lihat seberapa tidak percayanya orang-orang di Alkitab itu pada saat mereka menerima sesuatu dari Tuhan, tapi Tuhannya tetap sama. Alkitab itu bukan untuk dioprek-oprek persona-personanya, untuk dikenali Tuhannya. Karena dari depan sampai belakang Tuhannya sama. Ada satu kesalahan yang terjadi sama Abraham. Saya mau highlight satu kesalahan ini. Abraham waktu itu mau masuk ke suatu tanah. Di situ ada raja yang namanya Raja Abimelek. Abraham itu tahu kalau istrinya cantik. Abraham bilang apa sama istrinya? Kita mau masuk ke tanah ini ya. Gue titip pesan dulu, kalau sampai ada yang nanya lu siapa, lu bilang lu adik gue, kan bener kita juga sepupuan gitu. Jangan bilang lu istri gue ya. Alasannya itu sangat-sangat mulia banget. Alasannya gue takut mati. Gitu. Nanti gue dibunuh sama tuh raja karena rajanya mau ngambil lu. Tolong ya lu bohong. Masuklah dia ke tanah itu. Abimelek bener, raja ini melihat istrinya dan dilihat cantik. I want her. Abraham bilang, silakan. Aneh banget ya kalau kita baca Alkitab nih in detail. Silakan, Abraham. Yang bener bukannya Abraham bapak rohani, Abraham bapak iman gitu. Hah? Dikasih loh beneran. Terus yang terjadi adalah kemudian Sarah itu masuk dalam rumah daripada raja tersebut. Malam itu Tuhan nongol di mimpi rajanya. Dan Tuhan katakan ini. Tuhan katakan, lu ngapain gitu, kurang lebih lah ya. Terus Abimelek berkata balik, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, bahwa Sarah saudaranya. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Ini saya juga gak ngerti. Kenapa ayat ini ada di Alkitab? Saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi dikatakan hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Abimelek ngomong loh sama Tuhan. Gua ini tulus. Bahasa Inggrisnya, out of the integrity of my heart. And the innocence of my hand. Tanganku yang suci. Gua gak tahu. Dia yang bilang kalau ini adiknya. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan itu dengan hati yang tulus. Satu hal adalah kita datang ke Tuhan bilang, Tuhan gue udah jujur selama ini. Hal kedua adalah Tuhan bilang, kapan gitu kan ya. Nah di sini kasusnya bukan begitu.
Dia bilang, Tuhan, aku datang dengan kejujuran, dengan tangan yang suci. Tuhan affirm that. Yes, lu datang dengan ke hati yang jujur. Ini kesalahan Abraham. Kalau saya jadi Tuhan, saya nongolnya bukan di mimpinya Abimelek, saya nongolnya di mimpinya Abraham. Lu gua sahabat lu. Kenapa istri lu kasih ke orang lain? Kok jadi kayak ngomong sama anak saya ya? Lu gua apain gitu. Tapi Tuhan nongolnya di mimpinya Abimelek. Dan dikatakan, yes, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal ini dengan hati yang tulus, integrity. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara tahu, orang yang jadi Kristen, orang jadi percaya, yang goalnya adalah menjadi orang yang hanya sekedar punya integritas. Sekedar ya. Sekali lagi, integritas itu bukan hal yang buruk. Firman Tuhan dikatakan Proverbs, orang yang berjalan dalam integritas will walk securely. Orang yang jalan dalam integritas itu akan diberkati. Yes, it is true. Tapi kalau saudara datang ke Tuhan sebagai orang percaya dan saudara banggakan, gua sudah hati yang tulus, jawaban Tuhan adalah apa? Oke, hati yang tulus lu ini, hati yang jujur ini, I'll keep you away from problem. Aku akan menghindari kamu dari banyak-banyak masalah. But if you read this, saya sengaja potong di sini biar saudara baca sendiri. God is still on Abraham's side. Tuhan itu setelah itu masih bilang, makanya abis ini bagus biar lu gak berdosa sama gua. Karena lu hati lu tulus. Bahkan lu bangsa yang gua gak kenal siapa. Karena lu hati yang tulus. I'll keep you from trouble. Trouble who? Trouble from me. Now, saat ini balikan Sarah ke Abraham. And ask Abraham to pray for you. Waktu saya baca ayat ini saya bilang, secara moral, salah Tuhan. This is not the point. Salah. Waktu saya punya anak, ini pertanyaan saya terus. Karena buat saya pikir kekristenan itu goalnya adalah moral yang baik. Saya tanya Tuhan, saya gak ngerti. Sampai satu waktu saya punya anak, saya tuh bandel dulunya. Jadi nyetir belum saatnya, nabrak kanan, nabrak kiri gitu. Saya bayangin waktu itu saya di jalanan nabrak, mau digebukin sama orang. It doesn't really happen, okay? Saya ngebayangin, okay? Saya ngebayangin. Terus papa saya ada di sana. Papa saya kira-kira ngapain? Makanya lu itu di kepala kita mungkin ya. Lu nyetir yang benar gitu. Nih karena kesalahan lu diomel-omelin gitu. You know what? Tapi bayangan saya nggak seperti itu. Papa saya mungkin di Indonesia gitu, kalau nabrak abis itu dikerumunin mau digebukin. Papa saya mungkin nggak akan, at that moment gambaran saya adalah papa saya akan selamatin saya dulu. Terlepas dari saya salah tidak salah. Karena salah itu nanti urusan di rumah. Atau urusan di penjara juga boleh, tergantung salah satu ya. And the Bible said God discipline those he love. Tuhan juga mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Jadi kita gak dibiarkan begitu saja. Tapi pada saat krisis, pada saat kesalahan, pada saat ada sesuatu yang besar terjadi, only relationship, jawabannya adalah relationship sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan hati yang jujur semata. I'm still on Abraham's side. I will protect Abraham. Kalau goal kita sebagai orang percaya hanya, gue mau jujur. Firman Tuhan bilang apa? Our good deeds, perkara-perkara baik dalam kehidupan kita itu seperti filthy rags. Kita datang ke Tuhan, gue udah melayanimu, mana bagian gue? Gue ada hati jujur. Ya Tuhan mungkin akan bilang, ya I'll keep you away from problem. But the thing that makes me on your side, hal yang membuat saya ada di pihakmu, is because of Christ. Is because of Christ. Jadi jangan kita salah. Pandangan kita itu gak seperti itu. Tuhan mau berjalan sama kita terlepas dari kesalahan kita. Apa yang Tuhan mau kita lihat? Bukannya bagaimana, tapi siapa. Siapa yang berjalan menyertai kita.
Dan kemudian itu Tuhan akan bawa kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahan kita. Problem solving solve only one problem. But God seeking, orang yang jalan sama Tuhan, itu gives all solution. Saya mau kasih tahu saudara, kita sebagai orang Kristen saking lemahnya ya, saya mau bilang ini. Hidup iman kita itu tergantung hari ke hari, minggu ke minggu. Pada saat saya lengah, tidak lagi terhubung dengan firman Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi God seeking, saya langsung masuk dalam mode diri sendiri. I'm trying to solve things on my own. And it doesn't take a day, it takes seconds. Dari orang yang mencari Tuhan kepada orang yang mencari jalan keluarnya sendiri. I want to encourage teman-teman di tempat ini. Firman Tuhan bilang janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan sebagaimana banyak orang melakukan hal tersebut. I want to encourage all of you to see your relationship with God, untuk melihat hubungan saudara dengan Tuhan itu like a lifeline, untuk nyambung nyawa. Kalau nggak nyambung nyawa, sepertinya tuh udah nggak bisa hidup. I want to encourage all of you melihat gereja Tuhan di tempat ini sebagai salah satu alat untuk saudara menyambung nyawa kita sebagai orang percaya. Karena dari gereja aja habis dengar firman Tuhan, kebaikan Tuhan keluar, bisa buyar semua, lupa gitu. Apalagi kita yang nggak datang. If you are attending online, saya bukannya bilang online itu jelek. But I want to encourage you because the Bible says so. Janganlah menjauhi pertemuan ibadah. I'm calling out all the introverts just like me. Yang dengan enjoy-nya ngikutin ibadah dibalik daripada TV, nyantai sambil minum kopi. Pas bosan dikit jalan kemana ngambil kue. Dikelilingi dengan hal-hal yang mungkin kita bisa sambil enjoy. I want to call you out. Kalau saudara gak berhalangan, come. Come to church. Jangan jauhi pertemuan itu. Because you know what? It is a lifeline. Di luar sana kepalsuan, penipuan, siap untuk nelen kita hidup-hidup. Kalau kita gak bergantung sama Tuhan, kalau kita gak datang mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, my two word for you again, good luck. Dan yang akan terimbas langsung adalah keluarga saudara. Saudara tahu seorang laki-laki yang coba menafkahi keluarganya, namun terjadi kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan. Kalau kemudian dia nggak datang menemukan kepastian bahwa Tuhan itu jalan sama-sama dia. Tahu nggak seberapa kasihan istrinya? Seberapa kasihan anak-anaknya? Kadang-kadang dia marah itu bukan gara-gara dia jahat, karena dia ketakutan. Dan gereja bukan cuma sekedar dengar khotbah buat yang hadir di online. God can speak to you again pada saat saudara menyembah Tuhan, pada saat saudara masuk dalam hadiratnya. Kalau benar-benar gak bisa attend online, it's okay, it's good, we have that. Tapi I want to encourage saudara untuk datang ke tempat ini. Berada dalam hadirat Tuhan. Berada dalam suasana menyembah. Because apa? We need it. The church need it? No, you need it. Saudara butuh, saya butuh. Itu adalah salah satu wujud daripada ask. Admit, shift, and keep the faith. Amin. Amin. Berapa baik dari saudara yang mau untuk datang setiap minggu ke gereja? Kalau bisa, kalau tidak berhalangan. Kalau berhalangan, hadir secara online. Amin. Because apa? Sekali lagi, mistakes can work for you. Mistake do not cancel our God.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's sing one song. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. He's been good in your life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan, mungkin di tengah kami saat ini, aku melihat ada orang-orang yang bahkan gak bisa nyanyi lagu ini. Karena mereka saat ini mungkin tenggelam dalam masalah mereka. I'm seeing a few of you. Lagu ini sepertinya gak nyambung buat hati saya saat ini. I wanna pray for you. Aku mau berdoa buat saudara. Karena kenapa? Karena dalam waktu ke depan ini, God's gonna make your heart sing that song. Untuk bisa declare that God, yes and yes and yes and yes, you are good. Bukan cuma itu, bahkan saudara bisa menghadapi masalah saudara dan saudara katakan, my God is good. Kebaikan Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang ada di depan saya. Lord, right now I pray in the name of Jesus. Mereka yang hatinya tawar pada pagi hari ini, hatinya bahkan gak percaya, bahkan tidak bisa melihat Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan untuk iman. Saat ini aku berdoa Tuhan, Engkau ubahkan hati mereka. It's not the work of man, bukan hal yang perlu dipura-purakan. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. If there is you, I want you to just lift your hand. Gak usah tinggi-tinggi, gak usah lihat ke kanan ke kiri. If there is you, I want to see your hand. I want to pray for you. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka adalah tangan-tangan yang mungkin hari ini jauh dari yang namanya spiritual. Tapi Engkau melihat setiap tangan-tangan di tempat ini. Tangan mereka melambangkan kerinduan. Tangan mereka melambangkan keinginan Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau berikan hati yang baru. Engkau nyatakan dirimu dalam kehidupan mereka. That God, you are God, Tuhan Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan mereka. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Let's sing this one more time. All my life you have been faithful.
Let's shout it out. Mari kita sorakan. All my life you have been so good. With every breath that I Shout it am out. able, Biar tembok-tembok dalam kehidupan I will saudara sing runtuh. of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Yes, Lord. I will sing Yes, we of the will goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been Yes, you faithful. have been faithful, oh God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, izinkan kami untuk nggak tenggelam di dalam masalah kami. Izinkan kami untuk tenggelam di dalam Engkau. Dan berani berkata kepada masalah kami seperti firman Tuhan, katakan kepada gunung, nyala Engkau. Dan biar itu terjadi. Tuhan, aku berdoa saat ini kemenangan terjadi dalam pikiran terlebih dahulu. Di dalam setiap umat-umat-Mu. Karena kemenangan yang sudah diraih adalah kemenangan yang begitu pasti di dalam Tuhan. Saat ini aku berdoa, one by one, tembok demi tembok dalam kehidupan kita yang coba menghalangi, runtuh. Hati-hati mulai menyembah, jiwa-jiwa mulai bersorak. Dan tembok-tembok runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk sakit penyakit, kekurangan dalam hal finansial, hutang Tuhan saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bahkan mati untuk kami tidak lagi berhutang. God doesn't want us, Tuhan gak mau kita untuk berhutang. Biar Tuhan Engkau lihat setiap tangan-tangan saat ini. Engkau tahu siapa yang masih berhutang. If you send your son, kalau Engkau memberikan anakmu untuk kami keluar dari hutang, masa Engkau gak memberikan yang lainnya? Uang gak lebih besar daripada anaknya. Kalau anaknya saja sudah diberikan, get ready for your miracle. Get ready for your victory. Get ready for your breakthrough. In the name of Jesus. Nah, Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat sekali lagi. Mereka tangan-tangan bukan yang sempurna yang bisa berbuat salah. But still God, Tuhan akan memakai setiap tangan-tangan tersebut. And the world will see, it's not you, it's not me, but it's Christ, it's God. Sekali lagi Tuhan, apapun yang tangan itu sentuh, Engkau akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Have a great Sunday, God bless you.